Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayah Anissa Fridayasi. NIM saya 12480300070. Saya dari kelas Sosiologi C, semester 2, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mind maps yang telah saya buat dari mata kuliah kewarganegaraan sebagai pemenuhan tugas UTS mata kuliah kewarganegaraan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep urgensi wawasan Nusantara. Yang pertama, konsep urgensi wawasan Nusantara sebagai konsep. Istilah wawasan Nusantara dapat ditelusuri secara terminologis maupun etimologis. Berikut ini merupakan pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli, tokoh, dan lembaga mengenai istilah tersebut. Yang pertama, dari tokoh Hasnan Habib. Wawasan Nusantara adalah kebulatan wilayah nasional, termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan, dan tekad perjuangan, dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan hankam. Yang kedua, dari Wan Usman. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Yang ketiga ada dari Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1998. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, dari Lembaga Ketahanan Nasional tahun 1999. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya, wawasan Nusantara secara etimologis. Berasal dari dua kata wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas, bahasa Jawa yang artinya pandangan. Sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata Nusa berasal dari kata Nesos, yang dapat berarti semenanjung bahkan suatu bangsa. Merujuk pada pernyataan tersebut, maka kata Nusa juga mempunyai kesamaan arti dengan kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Dari sini bisa ditafsirkan bahwa kata Nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Kata kedua yaitu antara, memiliki padanan dalam bahasa Latin in dan tera, yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. Antara juga mempunyai makna yang sama dengan kata inter dalam bahasa Inggris, yang berarti antar atau antara dan relasi. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, kata antara dapat diartikan sebagai laut, seberang, atau luar. Bisa ditafsirkan bahwa kata antara mempunyai makna antar, relasi, seberang, atau laut. Dari penjabaran di atas, penggabungan kata Nusa dan kata antara menjadi kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Selanjutnya secara terminologis. Berdasar pengertian terminologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Ibaratkan diri sendiri sebagai individu. Selanjutnya, yang kedua, mengapa diperlukan wawasan Nusantara? Secara umum, tujuan diperlukannya wawasan Nusantara yaitu untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan yang dijiwai kekeluargaan dan rasa kebersamaan bangsa Indonesia dalam segenap bangsa Indonesia, dalam segenap aspek kehidupan nasional, dan turut serta menciptakan ketertiban perdamaian dunia. Wawasan Nusantara memiliki peranan untuk membimbing bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupan dan berfungsi sebagai rambu-rambu dalam perjuangan
untuk mengisi kemerdekaannya. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, yang ketiga tentang sumber historis, sosiologis, dan politis wawasan Nusantara. Yang pertama dari sumber historis. Konsep wawasan Nusantara pertama kali dikemukakan oleh Perdana Menteri I.R. Hajuanda Kartawijaya yang membuat pernyataan pada 13 Desember tahun 1957. Selanjutnya disebutkan dalam Deklarasi Juanda. Isi utama dari pernyataan ini adalah bahwa garis lintang laut pantai Indonesia dihitung 12 mil dari garis yang menghubungkan pulau-pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial baru ini, wilayah Indonesia menjadi wilayah kesatuan. Sebelum Deklarasi Juanda dikeluarkan dalam wilayah Indonesia didasarkan pada Territorial ZN Maritim Kringen Ordinate tahun 1939 atau Ordinate tahun 1939, suatu persetujuan pemerintah Hindia Belanda. Isi peraturan ini pada dasarnya menentukan luasnya lebar laut 3 mil laut dengan menggambarkan garis dasar berdasarkan garis pasang surut atau pulau atau darat. Konvensi Hukum Laut PBB ketiga UNCLOS pada 1982 akhirnya mengakui Deklarasi Indonesia sebagai negara kepulauan. Kemudian UU nomor 17 tahun 1985 diadopsi untuk meratifikasi UNCLOS tahun 1982 dan untuk memperkuat aturan-aturan PBB. Deklarasi Juanda adalah terobosan penting untuk memperjelas batas-batas wilayah perairan Indonesia dan untuk menjalin keselamatan negara. Selanjutnya yang kedua yaitu sumber sosiologis. Sumber sosiologis wawasan Nusantara, lahirnya konsep wawasan Nusantara juga terinspirasi oleh keadaan sosiologis masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia sangat beragam dan terfragmentasi sebelum kemerdekaan. Bahkan di antara orang Indonesia mudah untuk melawan Belanda melalui kebijakan divide et impera. Dalam perang melawan Hindia Belanda, ada orang yang menjadi pengkhianat bagi bangsa. Berdasarkan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, pemahaman Nusantara yang semula berisi visi integritas atau integritas teritorial semakin diperluas sebagai visi persatuan nasional. Rakyat Indonesia tidak mau lagi dibagi ke banyak negara. Untuk mencapai persatuan bangsa, semangat nasionalisme harus terus diperkuatkan. Semangat kebangsaan Indonesia sebenarnya tidak diprakarsai oleh acara kebangkitan nasional 20 Mei 1908 yang dikonfirmasi di Majelis Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang berhasil dicapai dengan Deklarasi Kemerdekaan Nasional pada 17 Agustus 1945. Maka jauh sebelum tahun 1957, Deklarasi Juanda konsep semangat dan persatuan nasional telah berkembang di negara ini. Padahal semangat kebangsaan ini telah berhasil membentuk bangsa yang mandiri. Di atas, situasi sosiologi masyarakat Indonesia dan juga kelanjutan kolonialisme yang memisahkan bangsa telah meningkatkan antusiasme dan tekad orang-orang di kepulauan ini untuk bersatu menjadi satu kebangsaan, satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Semangat persatuan pertama kali bersatu dalam perjuangan untuk pembebasan dari penjajahan dan kemudian bersatu dalam wadah kebangsaan Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga dari sumber politis. Sumber politis wawasan Nusantara secara politis ada juga kepentingan nasional tentang bagaimana seluruh kawasan dan PBB dapat terus dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan.
Kepentingan nasional adalah turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional, dan visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana diatur dalam alinea 2 pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Visi Nasional Indonesia menurut ketetapan MPR nomor 7 MPR 2001 tentang visi Indonesia masa depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Pengetahuan wawasan Nusantara yang diperoleh sejak Deklarasi Juanda 1957 kemudian menjadi citra politik negara. Kata-kata wawasan Nusantara dimasukkan dalam rancangan Garis Besar Haluan Negara atau GBHN berdasarkan keputusan MPR tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Menurut GBHN, konsep wawasan Nusantara dimasukkan dalam pasal 25A UUD NRI 1945 yang dihasilkan dari perubahan keempat pada tahun 2002. Wawasan Nusantara sebenarnya adalah pandangan geopolitik rakyat Indonesia. Geopolitik diartikan sebagai ilmu administrasi negara yang dalam setiap kebijakan dikaitkan dengan masalah geografis di wilayah atau tempat tinggal suatu negara. Geopolitik adalah studi tentang hubungan antar faktor-faktor geografis, strategis, dan politis suatu negara. Implementasinya membutuhkan strategi nasional. Pandangannya tentang wilayah, lokasi, dan geografis suatu negara akan mempengaruhi politik negara. Selanjutnya yang keempat yaitu dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan berbagai isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus-menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Demikian itulah penjelasan tentang wawasan Nusantara yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam menjelaskan materi ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.